Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih dan kemurahan Tuhan pada petang hari ini kita merasakan bahwa kemurahan Tuhan begitu besarnya atas kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur lewat ibadah PA. Pada petang hari ini kita segenap kehidupan kita, segenap hati kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang terbaik untuk semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan pujian semua baik. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan ini dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati. Haleluya. Telah kau tetapkan hidupku Dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, Semua baik, semua baik. segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan kepada Engkau pada petang hari ini. Sesuai janji firman-Mu, ya dan amin. Bahkan segala sesuatu yang Kau sudah berikan kepada kami adalah yang terbaik Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur lewat berkat, lewat pemeliharaan-Mu, lewat kasih-Mu. Bahkan senantiasa Kau limpahkan di atas sidang jemaat-Mu Ebenezer Tuhan. Kami bisa merasakan berkat melimpah atas kehidupan kami, khususnya dalam firman pengajaran yang Kau sudah berikan melimpah atas kehidupan kami. Selayaknya kami berterima kasih, mengucap syukur lewat semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah memberikan pengurapan yang daripada Allah sendiri turun atas kehidupan kami. Bahkan sidang jemaat-Mu Ebenezer Tuhan akan dipuaskan, dibenarkan oleh karena firman-Mu. Firman pengajaran yang menguatkan, yang meneguhkan hati kami untuk kami bisa melakukan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami
untuk kami bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini, juga Allah bertakhta berhadirat, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana dari kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang ada di rumah, biar kami mengucap syukur lewat semuanya ini, karena kasih Tuhan selalu ada untuk kita, dan selanjutnya hari demi hari yang kita lalui adalah hari yang penuh dengan bahagia, karena Yesus bersama dengan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, haleluya. Demikianlah kasih dapat mempersatukan kita di antara perbedaan segala sesuatu, tapi dengan kasih semua akan bisa kita lakukan. Apapun yang terjadi,
kasih yang bisa menyatukan kita. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dengan kerendahan hati, dengan kelembutan hati, biar firman bisa bertumbuh dalam hati kita. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan, kami sangat membutuhkan kasih-Mu yang agung dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa kasih-Mu semua sia-sia, semua tidak berguna, bahkan semua binasa. Oleh sebab itu nyatakan kasih-Mu lewat pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, firman yang mampu menyucikan, mengubahkan kami, mampu mengadakan mujizat, menghibur kami sampai menyempurnakan kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni,
sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan urapi juga seluruh sidang jemaat di Mojokerto Tuhan, dan sekitarnya semuanya dengan urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup Tuhan menyucikan, mengubahkan, oh Tuhan menolong kami sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu, menyerahkan segenap hidup kami, keluarga kami, seluruh jemaat, sampai setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Peluklah kami, berikan yang terbaik sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintahi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi sidang jemaat di Mojokerto dan sekitarnya. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 sampai 13. Ya. Judulnya siapa yang tidak masuk dalam penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan. Siapa yang tidak masuk dalam penghakiman Tuhan atau penghukuman Tuhan. Nomor 1 ayat 12, nomor 2 ayat 13. Yang pertama ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang percaya, iman kepada Yesus, sudah diterangkan. Kemudian yang kedua ketekunan orang kudus, pengharapan orang kudus yang kedua. Dan yang ketiga yaitu yang menuruti perintah Allah, yang menuruti perintah Allah. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Injil Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ini yang menuruti segala perintah Allah ialah orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah lebih dari semuanya. Ya, jadi orang yang menuruti perintah Allah sama dengan orang yang mengasihi Tuhan lebih dari semua, mempunyai kasih. Jadi lengkap, punya iman, punya pengharapan, punya kasih. Itu yang tidak masuk dalam penghakiman, penghukuman, tetapi masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekarang kita periksa sesuatu yang menuruti perintah Allah atau taat dengar-dengaran. Yang menuruti perintah Allah, taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, taat dengar-dengaran kepada Tuhan, menuruti perintah Allah, taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan sampai daging tidak bersuara lagi. Daging tidak bersuara. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kalau ini taat sampai daging tidak bersuara lagi. Tirai terobek, pintu tirai terobek, bisa masuk ruangan maha suci kesempurnaan. Ya, untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai, untuk masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Contohnya adalah taat sampai daging tidak bersuara. Contohnya adalah Bapak Abraham, ya, mempersembahkan Ishak anak tunggalnya. Tidak ada dia komentar, ya, persembahkan Ishak bagiku, Tuhan bilang. Dia tidak ada komentar, oh ini janji Tuhan, oh ini sudah lama Tuhan saya menunggu, oh ini begini, tidak ada. Langsung dia lakukan. Ya, nah itu taat dengar-dengaran sampai
daging tak bersalah. Abraham, sembelih anakmu, sembelih langsung, tidak ada komentar apapun, tidak ada keberatan apapun. Seperti Yesus taat sampai mati terkutuk di kayu salib. Nah itu, ini taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan itu firman pengajaran, perkataan Tuhan sendiri, firman yang dibukakan rahasianya, ayat menerangkan ayat dalam Alkitab, firman pengajaran, dan melakukannya, taat dengar-dengaran. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau kita taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, firman pengajaran benar, perkataan Tuhan, firman pengajaran benar, sama dengan menjadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana. Ya, itu yang orang yang bijaksana ini, yaitu orang yang membangun rumahnya di atas batu. Membangun rumahnya di atas batu. Saudara, nah itu saudara, artinya masuk dalam pembangunan rumah rohani, masuk dalam pembangunan rumah rohani, suatu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, dan siap masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru kekal selamanya, tidak dihukum, tidak binasa, tidak dihukum. Ya, itu masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Langkah-langkahnya, ya, masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Langkah-langkahnya, ya. Nomor 1, Amsal 14 ayat 1. Amsal 14 ayat yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi ini, saudaraku, yang pertama, membangun rumah tangga di atas batu penjuru, batu karang, di atas batu penjuru korban Kristus. Nah itu, perempuan yang bijak mendirikan rumah tangganya sendiri di atas rumah tangga, di atas batu karang, batu penjuru korban Kristus di kayu salib. Itu langkah pertama, membangun rumah tangga di atas batu penjuru korban Kristus. Ya, praktek sehari-hari bagaimana rumah tangga itu ada di atas batu penjuru korban Kristus, berdasarkan korban Kristus. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, itu gambaran dari korban Kristus di kayu salib. Ya, itu. Nah, Efesus 5 ayat 22 sampai 24, praktek sehari-hari. Istri dulu, tadi perempuan, istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini, saudara, jadi istri yang membangun rumah tangga di atas korban Kristus, saudara, yaitu istri yang rela berkorban nyawa, rela berkorban segala sesuatu sampai korban nyawa bagi suami untuk tunduk kepada suami. Istri yang rela berkorban segala sesuatu sampai berkorban nyawa untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suaminya sendiri seperti kepada Tuhan. Artinya hormat, sopan, tidak melawan, tidak berbantah-bantah, itu tunduk. Taat dengar-dengaran, tidak mengajar dan tidak memerintah laki-laki. Itu istilah tunduk, taat dengar-dengaran. Hormat, sopan, tidak melawan, tidak berbantah-bantah, tidak mengajar, tidak memerintah laki-laki. Banyak berdiam diri, koreksi diri.
lewat ketajaman pedang firman, lewat firman pengajaran itu tadi, firman pengajaran benar. Kalau ada dosa cepat minta ampun kepada suami, jika diampuni jangan berbuat lagi, dan jika tidak berdosa, jika benar mengampuni suami dan melupakannya. Nah itu saudara, Tuhan menolong kita semuanya saudara. Semoga kita bisa mengerti. Juga banyak berdoa untuk suami dan anak-anak, itu penundukan seorang wanita, ketaatan seorang wanita saudara. Kemudian saudara, hasilnya rumah tangga pasti selamat, tidak akan hancur apapun yang dihadapi. Selama istri tunduk taat, rumah tangga pasti selamat. Yesus menyelamatkan rumah tangga itu, tidak hancur oleh apapun itu, tidak hancur oleh apapun. Kemudian saudara, kalau istri bodoh, tidak mau tunduk, menghancurkan rumah tangga, meruntuhkan rumah tangga dengan tangannya sendiri. Itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Kemudian suami, Efesus 5 25 sampai 27. Efesus 5 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, sebagaimana Kristus, seperti Kristus saudara, dan telah menyerahkan diri baginya, mati di kayu salib dia, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Suami rela berkorban apapun untuk istri, rela berkorban apapun sampai berkorban nyawa untuk mengasihi istri seperti diri sendiri, untuk mengasihi istri seperti diri sendiri. Artinya sama dengan tidak berlaku kasar, tidak berlaku kasar kepada istri saudara. Apapun yang dihadapi jangan berlaku kasar saudara. Kemudian hanya berbuat baik, hanya berbuat baik kepada istri saudara, hanya berbuat baik kepada istri saudara dan anak-anak saudara. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau istri jahat, tidak membalas jahat saudara. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu saudara, itu suami saudara. Nah, suami itu saudara mengasihi istri, dia kepala dari istri. Suami itu kepala dari istri. Kepala itu mengalirkan semua, artinya bertanggung jawab, bertanggung jawab atas aliran jasmani, makan sehari-hari, itu tanggung jawab suami. Tapi juga aliran rohani, aliran kebenaran, aliran kesucian, nah, itu dari suami saudara, dari suami semuanya. Nah, itu saudara, semoga kita bisa mengerti itu aliran kebenaran dan kesucian saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini kalau suami mengasihi istri seperti diri sendiri, maka Yesus membawa nikah rumah tangga ke dalam kesucian sampai kesempurnaan. Ada pribadi Yesus bisa. Kalau istri tunduk, ada pribadi Yesus membawa nikah dalam keselamatan. Apapun yang dihadapi tidak pernah hancur, tidak pernah runtuh. Kalau suami mengasihi istri, maka ada pribadi Yesus yang membawa nikah itu dalam kesucian sampai kesempurnaan. Puji Tuhan. Kerjasama suami istri saling tolong menolong saudara. Tuhan tolong semuanya. Kemudian Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah ini, anak hormat dan taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Orang tua di dalam Tuhan, orang tua yang benar saudara, itu taat. Nah, supaya indah, supaya nikah rumah tangga menjadi indah, bahagia,
dan supaya panjang umur sampai hidup kekal selamanya. Panjang umur sampai hidup kekal selamanya. Nah, inilah saudara, kalau saudara istri, suami, anak saudara bijaksana, taat dengar-dengaran, bijaksana, saudara, dia membangun rumah tangga di atas batu penjuru, home sweet home, rumah tangga yang bahagia, indah, menyenangkan, tempat yang dirindukan oleh semua. Di situ saudara diberkati oleh Tuhan sampai kesempurnaan nanti, sampai nikah, perjamuan kawin anak domba, nikah yang sempurna. Puji Tuhan. Itu yang pertama saudara. Jadi taat, bijaksana, masuk pembangunan tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita, sehingga tidak dihukum tapi masuk kerajaan surga. Langkahnya nomor satu, membangun rumah tangga jasmani dulu, membangun rumah tangga jasmani. Yang kedua saudara, membangun rumah rohani, baru membangun rumah rohani. Saudara, aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Saudara, membangun rumah yang rohani. Itu dalam 1 Petrus ada, saudara, rumah yang rohani. Nah, itu Tuhan tolong kita. Ya, ini membangun rumah rohani. Saudara, kita belajar dari 3 pembangunan rumah Allah. Saudara, kita belajar dari 3 macam pembangunan rumah Allah. Ada 3 macam pembangunan rumah Allah itu saja. Yang pertama, pembangunan tabernakel. Pembangunan tabernakel Musa, oleh Musa. Saja. Keluaran 25 ayat 1, 2 dan ayat 8. Keluaran 25 ayat 1, 2 dan 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku, yang rela hati. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, tabernakel, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini jadi belajar dari pembangunan tabernakel. Yang pertama, pembangunan tabernakel oleh Musa. Nah, pembangunan tabernakel dimulai dengan persembahan khusus dan perpuluhan. Maliaki 3 itu jelas persembahan khusus dan perpuluhan. Nah, itu saja. Persembahan khusus sekarang bersama-sama dengan perpuluhan, sama dengan mengembalikan milik Tuhan. Nah, itu dulu saudara, pembangunan tabernakel, rumah Allah dulu disebut tabernakel, saudara, dimulai dengan mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, baru bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat yang pertama, saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini saudara, jadi saudara, ibadah pelayanan yang sejati, saudara, yang benar adalah mulai dengan mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, itu ibadah sejati, ibadah yang benar, bukan meminta, bukan mencari. Lebih dulu itu ya, bukan meminta, bukan mencari sesuatu. Kalau mencari sesuatu, berkat ini, itu bertapa namanya, bukan ibadah, bertapa. Nah, tetapi ibadah sejati disertai pengorbanan-pengorbanan, saudara, pengorbanan-pengorbanan yang berdasarkan korban Kristus di kayu salib. Berdasarkan korban Kristus di kayu salib. Awalnya mengembalikan perpuluhan persembahan khusus milik Tuhan. Kemudian sampai menyerahkan waktu, tenaga, pikiran, semua keuangan dan lain-lain untuk Tuhan. Sampai menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan.
untuk menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, saudara, untuk dipakai Tuhan menjadi imam-imam dan raja-raja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Itu menjadi imam dan raja, saudara. Semoga kita mengerti. Dan setiap pengorbanan itu, setiap pengorbanan harus berdasarkan korban Kristus. Nah itu, jadi kita mengembalikan milik Tuhan, menyerahkan waktu, tenaga, pikiran, semua sudah, keuangan, semuanya kepada Tuhan, sampai menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam dan raja yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nah itu, dan semua pengorbanan itu harus berdasarkan korban Kristus, artinya dengan kerelaan hati, ya, yang rela, yang terdorong hatinya dengan kerelaan hati. Tidak ada paksaan, tidak memaksa, tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak memaksa, tidak dipaksa. Itu kerelaan hati. Dalam ucapan syukur, mengucap syukur bukan ngomel. Wah, saya butuh ini tapi saya harus begini, jangan. Dengan ucapan syukur dan dalam tanda darah. Dalam tanda darah ada tanda korban, seperti korban Habel dibanding korbannya Habel dibanding Kain, saudara. Cuma satu bedanya, Kain tidak ada tanda darah, saudara. Nah, itu dia hanya sebagian dia berikan pada Tuhan. Bukan berarti jadi karena dia tumbuh-tumbuhan tidak ada darah, ya bukan begitu. Tidak ada yang sulung bagi Tuhan. Itu tanda pengorbanan yang sungguh-sungguh itu. Tapi kalau Habel yang paling baik, yang sulung, yang sungguh-sungguh, itu sebagai tanda darah, tanda tanda pengorbanan, tanda kesungguh-sungguhan. Itu Tuhan tolong. Maka aku akan diam di tengah mereka. Kemuliaan Tuhan turun. Dalam tabernakel kemuliaan Tuhan turun. Nah itu kalau ditandai persembahan bukan mencari, bukan meminta, itu bertapa. Saya mau telanjang, saya mau tidak makan tapi minta keris, minta ini. Nah itu bertapa namanya. Minta kaya, minta itu. Nah itu. Tapi kalau beribadah itu justru memberi. Itu ya. Tuhan tolong kita semua. Belajar kedua, selanjutnya saudara, dalam tabernakel ini seorang imam harus di ruangan suci. Seorang imam harus ada di ruangan suci. Itu tabernakel. Imamat 21:12. Imamat 21 ayat yang ke-12. Ini belajar dari tabernakel, pembangunan tubuh Kristus. Kita belajar dari 3 macam pembangunan rumah Allah yang sudah lalu, saudara, yang sudah lewat. Itu pertama, pembangunan tabernakel ini memberi, sampai memberi seluruh hidup kepada Tuhan, menjadi imam raja. Dan yang kedua, janganlah imam, kudusnya para imam. Itu judulnya, kudusnya para imam. Judulnya kudusnya para imam. Imam, janganlah ia imam keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Imam harus berada di dalam ruangan suci. 3 macam alat. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi yang ditekankan ketekunannya, bukan tempatnya, ketekunannya. Sekalipun Bapak Ibu masih ibadah di rumah secara daring, tapi kalau tekun ya tergembala, sama-sama kita, sama-sama ketekunannya, sebagai ketekunannya, ya. Karena keadaan kita harus beribadah di rumah, beribadah dimanapun, sebagai asal sungguh-sungguh ketekunannya itu yang penting, sebagai ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, ya itu pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, ya sebagai. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kemudian mezbah dupa, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Nah, itu semua sama dengan tekun dalam kandang penggembalaan.
Ini seorang imam harus tergembala dengan benar dan baik. Imam itu termasuk rasul, nabi, guru, gembala, penginjil, 5 itu saudara. Termasuk juga pemain musik, penerima tamu, tim doa, semua harus tergembala dengan benar baik, harus selalu ada di kandang penggembalaan. Itu saudara, harus bijaksana, taat, dengar-dengaran tadi itu ada di kandang, itu yang paling bijaksana. Ada di kandang penggembalaan, hasilnya kita diurapi dengan Roh Kudus. Minyak urapan Allah ada di kepalanya, kita dikhususkan dalam urapan Roh Kudus selalu. Ini dalam setia berkobar-kobar selalu melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Tidak pernah loyo. Kalau daging, aduh aku sudah tua ya, aku sudah ini ya, aku berhenti dulu, aku ini. Tapi kalau Roh Kudus makin hari makin ini, saudara. Itu saudara, tidak lemah, tidak berdaya, bukan saudara. Kalau daging lemah, tidak berdaya, lalu tidak dipakai lagi, wah itu daging, jangan. Tapi kalau Roh Kudus terus dipakai sampai garis akhir, sampai kalau Tuhan izinkan meninggal dunia sampai meninggal, kalau tidak sampai Tuhan datang, terus dipakai, terus berguna. Ya itu saudara, Tuhan tolong, itu urapan Roh Kudus saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian juga sampai yang kedua, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Dipelihara oleh Tuhan sampai kesempurnaan, sampai kesempurnaan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, belajar dari saudara ini, membangun rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Belajar dari 3 macam pembangunan rumah Allah yang sudah tercatat dalam Alkitab, itu ditulis dalam Alkitab. Belajar dari tabernakel, belajar dari pembangunan bait Allah Salomo, 1 Raja-Raja 6 ayat 7, 1 Raja-Raja 6 ayat ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, rumah Allah, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Penggalian ini kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan itu tempat untuk membentuk, menyucikan tadi itu. Saudara, ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah itu. Kita disucikan, diurapi. Itu batu-batu, batu keras, termasuk bangsa kafir, batu-batu. Sehingga tidak kedengaran palu dan kapak atau suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Artinya tidak kedengaran kapak dan lain-lain, artinya dalam suasana kesucian dan damai sejahtera. Tidak perang antara kapak dengan apa? Dengan palu. Tidak, saudara. Itu saudaraku, semua suci dan damai sejahtera. Kalau suci damai, kalau damai suci. Semua dalam keadaan suci, damai, sejahtera. Sebab segala tabiat daging, itu peperangan, permusuhan, kejahatan, kenajisan, kepahitan hati, sudah dipahat di dalam penggalian, di dalam kandang penggembala. Jadi kita bekerja dengan suasana kesucian dan damai sejahtera. Sebab tabiat-tabiat daging, peperangan, permusuhan, kejahatan, kenajisan, kepahitan sudah dipahat di tempat penggalian. Batunya sudah dipahat, tinggal naruh, plek, plek, tidak kedengaran suara lagi. Itu saudara, dipahat di penggalian dalam kandang penggembalaan. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat yang ke-14, 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kesucian, suci, damai. Sebab tanpa kesucian, tanpa damai, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti kalau kita melayani pembangunan tubuh Kristus dalam keadaan suci dan damai, maka kita pasti hanya melihat Yesus, hanya melihat Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa
sebagai imam besar yang memonitor kita semua, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Nah, jadi harapan kita hanya Yesus. Kalau kita suci, damai, menghadapi apapun, harapan kita hanya Yesus. Saudara, harapan kita hanya Yesus. Itu saja. Berapa biaya Bait Allah Salomo ini? Tak terhitung. Saudara, berapa biayanya? Saudara, itu saudara. Tetapi karena hanya memandang Yesus suci, damai, hanya memandang Yesus imam besar, semua tersedia. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita. Hasilnya, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Hasilnya, pertama, ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit, menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Tidak ada kesempatan untuk melihat kesalahan orang lain, sehingga tidak pahit hati, saudara. Nah itu tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia imam besar itu tetap hidup dalam kasih karunia imam besar, sehingga tidak menimbulkan kerusuhan, tidak mencemarkan, tidak menjadi sandungan, saudara, dan tidak gampang tersandung, tidak mungkin tersandung, karena lihat Tuhan. Nah, itu tetap hidup dalam kasih karunia, kemurahan, belas kasih imam besar, bergantung pada belas kasih Tuhan. Berapapun biayanya bisa, apapun tantangannya bisa. Nah itu semua, saudara. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 16, bawahnya ayat 16 ya. Janganlah ada orang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Tidak ada kesempatan melihat dunia, melihat perkara dunia dengan segala pengaruhnya. Nah itu, saudara, ini dunia membuat, pengaruh dunia itu membuat kita menjadi cabul secara rohani, nafsu rendah, yaitu mengorbankan perkara rohani, mengorbankan Tuhan, mengorbankan pengajaran benar untuk mendapatkan perkara dunia. Itu pengaruh dunia, daya tarik dunia yang hebat. Esau kena, hilang hak kesulungan, hilang keselamatan, mengorbankan perkara rohani, mengorbankan Tuhan, pengajar benar, keselamatan, hanya untuk mencari, hanya untuk mendapatkan perkara jasmani yang remeh, sepiring makanan, perkara jasmani yang remeh, yang dianggap hebat juga di dunia ini. Mungkin dapat gelar, dapat ini, sampai ya sekarang hamba Tuhan sekolah cuma berapa bulan sudah gelar. Ya itulah, saudara, itu salah satu contoh, saudara, salah satu contoh. Sampai rela mempelajari agama lain, sampai spesialis agama lain untuk dapat sesuatu yang hebat, katanya dia, gelar. Itulah saudara, Esau. Makanya suci dan damai, jangan pahit, jangan iri, suci dan damai, saudara. Tuhan tolong kita semuanya. Akibatnya Esau kehilangan segalanya, kehilangan keselamatan, binasa. Itu satu lagi hasilnya, Efesus 4 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Memperlengkapi orang kudus, bukan orang pandai, bukan orang bodoh, bukan orang kaya, orang miskin, orang kudus. Jadi kejarlah kesucian dan damai hari-hari ini, saudara. Itu jadi jika kita sudah hidup suci damai, kita akan diperlengkapi dengan jabatan dan karunia, jubah yang indah, jubah yang indah, jubah yang indah, karunia, jabatan dan karunia Roh Kudus, jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, itu jubah yang, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna, sehingga semua menjadi indah pada waktunya. Oh puji Tuhan.
Saudara, Tuhan akan tolong kita semuanya. Ini yang kedua, yang ketiga. Satu lagi, imam besar mengulurkan tangan setia belas kasih untuk menolong kita tepat pada waktunya. Nah, itulah memonitor kita. Kalau kita suci damai, mata hanya melihat dia. Di sebelah kanan tata Allah Bapa, imam besar melihat kita juga. Memonitor kita. Itu hasilnya. Tidak ada kesempatan melihat kesalahan orang, tidak tersandung, tidak menjadi sandungan. Terus melayani Tuhan. Kemudian tidak ada kesempatan melihat dunia yang berpengaruh. Saudaraku, sampai kita kehilangan segalanya itu. Hanya perkara remeh, perkara yang dianggap hebat di dunia. Nah itu tidak terpengaruh. Saudaraku, dan kita diberi keindahan, jubah indah, dipakai oleh Tuhan. Dan imam besar sanggup menolong kita tepat pada waktu. Nah, kemudian belajar ketiga, belajar dari pembangunan bait Allah di Yerusalem. Pembangunan bait Allah di Yerusalem. Yohanes 2, 19 sampai 21. Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saudara, ini mari jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, bait Allah rohani. Saudara, ini 21. Ya, baik. Jadi 3 hari itu kematian Yesus. Mati bangkit itu 3 hari. Saudara, jadi sejak Yesus mati di kayu salib, tadi ayat 21, yang dimaksudkannya adalah tubuhnya sendiri, sudah pembangunan tubuh. Ya, sejak Yesus mati di kayu salib, maka pembangunan bait Allah jasmani, tabernakel, bait Allah Salomo, bait Allah Yerusalem sudah menjadi, saudara, pembangunan bait Allah jasmani berpindah menjadi bait Allah rohani, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mengapa demikian? Pertama, sebab bait Allah jasmani ini yang di Yerusalem ini tidak bisa menampung lagi pribadi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tidak bisa menampung lagi pribadi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudaraku, sebab di dalamnya ada, wah itu saudaraku, roh jahat, roh najis, itu semuanya, roh jahat perdagangan itu. Saudara, itu keinginan akan uang. Nah, itu semua. Saudara, sebab di dalamnya terjadi jual beli. Saudara, terjadi jual beli, roh antikris. Nah, itu saudara, ada roh antikris, roh jahat, najis itu. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Roh jual beli. Nah, itu. Saudara, sebab di dalamnya ada, saudaraku, ada di dalamnya tidak menghargai lagi korban Kristus, tidak menghargai lagi korban Kristus. Korban-korban untuk penghapus dosa sudah dijual, saudara, korban penghapus dosa sudah dijual. Nah itu, Tuhan tolong kita, ada roh antikris, tidak menghormati korban Kristus lagi, tidak menghargai korban Kristus. Sehingga hadirat Tuhan tidak ada di sana, pribadi Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak ada di sana. Yang kedua, sebab bait Allah jasmani dalam tanda, bait Allah jasmani dalam secara sistem Taurat. Bait Allah jasmani dibangun secara sistem Taurat 46 tahun. 4 itu loh batu pertama berisi 4 hukum, 6 itu loh batu kedua berisi 6 hukum. Nah ini, jadi dibangun 46 tahun sama dengan dibangun dalam sistem hukum Taurat. Dan berarti hanya diperuntukkan untuk bangsa Israel asli dan keturunannya. Bangsa kafir tidak boleh masuk di dalamnya. Nah ini, bangsa kafir tidak boleh masuk di dalamnya. Nah 2 alasan inilah kenapa Tuhan beralih dari pembangunan
bait Allah jasmani kepada pembangunan bait Allah rohani. Saudara, Tuhan tolong. Nah, ini Tuhan berikan kepada kita, saudara, zaman pandemi ini baru mengerti bahwa yang dimaksud bait Allah itu bukan yang cuma jasmani ini, tapi bait Allah rohani. Makanya tadi saya bilang, karena keadaan, saudara, kita beribadah di rumah, di mana sama, itu sama, saudaraku. Yang jangan dipentingkan bait Allah jasmaninya, tapi ketekunannya pembangunan bait Allah rohani. Sekarang ini, saudara, pembangunan bait Allah rohani. Karena keadaan tidak bisa datang di bait Allah jasmani, ya sudah di rumah, di mana sama itu, sama saja. Tuhan tolong kita semuanya. Apa yang harus dirombak? 46 tahun lamanya, ya itu hukum Taurat harus digenapi, dirombak, digenapi. Apa yang harus dirombak? Pertama, 46 tahun itu menunjuk hukum Taurat harus dirombak, artinya harus digenapi. Hukum Taurat harus digenapi pada saat Yesus mati di kayu salib. Hukum Taurat, saudara, digenapi, sistem Taurat pada saat Yesus mati di kayu salib, sehingga sistem Taurat beralih kepada sistem kemurahan. Sistem kemurahan, korban Kristus itu kemurahan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 1. Jadi apa yang harus dirombak? Hukum Taurat dirombak, artinya harus digenapi, saudara, harus digenapi, saudara, itu oleh korban Kristus di kayu salib, sehingga menjadi sistem kemurahan. Hukum Taurat menjadi sistem kemurahan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah ini, jadi bangsa kafir ini bisa beribadah melayani Tuhan, bisa menjadi imam dan raja, bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus hanya karena kemurahan Tuhan. Seharga darah Yesus, salib Kristus, seharga darah Yesus atau salib Kristus, ya. Oleh sebab itu bangsa kafir tidak boleh tawar hati, tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa, tidak boleh tidak setia tinggalkan pelayanan, tetapi tetap mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua, setia berkobar sampai garis akhir. Jangan sampai berhutang darah. Nah itu, kalau bangsa kafir ini kecewa, putus asa, tidak setia, tinggalkan ibadah pelayanan, saudara, karena hanya ibadah di rumah, ya percuma, kecewa. Sistem kemurahan tidak ada kecewa. Dimanapun kita ibadah, ayo sesuai keadaan sekarang yang diatur, saudara. Tuhan tolong kita semua. Itu, saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi tidak boleh kecewa, tetap setia. Kalau kecewa, putus asa, tidak setia, tinggalkan ibadah pelayanan, berhutang darah, berhutang kemurahan, hutang darah yang tidak bisa dibayar apa. Ingat, tidak ada pemberian Tuhan yang lebih besar dari kemurahan Tuhan, tetapi tidak ada hukuman Tuhan yang lebih besar dari orang yang menolak kemurahan Tuhan. Sangat besar hukuman. Tuhan tolong kita semuanya, semoga kita bisa. Saudara, 46 tahun. Yang kedua, yang pertama hukum Taurat dirombak, digenapkan. Yang kedua, kebanggaan akan perkara jasmani. 46 tahun dibangun, saudara. Itu, saudara, kebanggaan jasmani. Berapa biayanya? Nah, itu kebanggaan secara jasmani. Nah, itu yang membuat suam-suam seperti Laodikia, aku kaya, aku tidak kekurangan apa, suam-suam. Kalau kita kalau dalam ibadah pelayanan ini hanya membanggakan, menggembar-gemborkan perkara jasmani, keuangan apa, maka keadaannya suam-suam kuku. Keadaan suam-suam seperti muntah, najis, tidak berguna, dan dibuang begitu saja. Itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya.
kebanggaan perkara jasmani, saudara, Tuhan tolong harus dirobohkan, saudara, harus dirombak. Contohnya Ayub ini sebagai orang hebat, bangga, akhirnya merasa benar sendiri. Nah itu, Ayub memang hebat, saudara, akhirnya dia membanggakan sesuatu, dia merasa kebenaran sendiri, paling benar, lebih benar dari Tuhan, lebih benar dari orang lain. Ayub, saudara, Ayub 1 ayat 1, saudara, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, secara rohani hebat. 2, ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, nikah, hebat. 3, ia memiliki 7.000 ekor tuh, 3.000 semua, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau sekarang sudah Mercy apa sudah semua, saudara, terkaya. Nah itu semua, saudara. Ini jadi Ayub ini memang orang hebat, rohani, jasmani. Tapi karena dibanggakan, akhirnya merasa benar sendiri, memakai kebenaran sendiri. Nah, yang tidak boleh dibanggakan, mau hebat silakan, tidak hebat silakan, tapi yang tidak boleh dibanggakan itu, saudara. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Ayub 32 ayat 1 dan 2. Mari, saudara, ini. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar, memakai kebenaran diri sendiri, bagaikan daun pohon ara di Taman Eden. Itu, saudara. Itu. Lalu marahlah Elihu ben Barachel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar dari Tuhan. Nah ini kebenaran diri sendiri, saudara, itu artinya kebenaran di luar Alkitab. Katanya dia benar kok, lah katanya dia, cocokkan di Alkitab, saudara, itu cocokkan di Alkitab aja, saudara, itu saja, saudara, itu kebenaran di luar Alkitab. Kebenaran, saudara, kebenaran diri sendiri menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, anak menyalahkan orang tua menyalahkan anak. Itu, dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan pengajaran yang benar. Nah, itu sudah menghujat, kebenaran diri sendiri, sehingga Ayub mengalami ujian habis-habisan. Ayub mengalami ujian habis-habisan. Nah, untung dalam ujian habis-habisan Ayub merendahkan diri sampai duduk di atas debu. Nah, ini maksudnya ujian habis semua. Dalam ujian habis-habisan Ayub tidak tawar hati, tapi Ayub duduk di tanah, merendahkan diri serendah-rendahnya, hanya mengaku tanah liat, mencabut kata-kata yang salah. Kalau orang benar sendiri itu banyak kata-kata yang salah, saudara. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan ayat 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, ini lewat ujian habis-habisan Ayub sadar, duduk di atas debu abu, mengaku tanah liat, hanya banyak kekurangan kelemahan rohani, banyak dosa, banyak kekurangan kelemahan jasmani, tidak bisa apa-apa, tidak layak, tidak mampu, tidak layak, tidak mampu. Akhirnya mencabut banyak kata-kata yang salah. Hati-hati dengan kata-kata, ini akan dihakimi. Kata-kata yang menuduh Tuhan, menuduh pengajaran benar jadi salah, pengajaran salah dibela-bela. Nah itu, hamba Tuhan benar jadi salah, hamba Tuhan salah dibela-bela. Nah itu, hati-hati. Jemaat salah dibela-bela, jemaat benar dihinakan. Nah ini bahaya, bahaya betul. Akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, pada hari penghakiman. Nah dicabut sekarang. Begitu dicabut kata-katanya, Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Hasilnya Tuhan memulihkan Ayub double
jasmani, rohani. Double semua. Tuhan tolong kita semua. Inilah pembangunan bait Allah, saudara. Itu yang kedua. Jadi langkah pertama membangun rumah tangga, istri, suami, anak menjadi home sweet home. Istri tunduk, suami mengasihi, anak taat. Home sweet home. Itu orang bijaksana, orang taat, orang mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bijaksana, membangun tubuh Kristus, mulai dari membangun rumah tangga, home sweet home. Yang kedua, membangun tubuh Kristus yang sempurna. Belajar dari pembangunan 3 macam rumah rohani yang sudah tercatat di Alkitab. Belajar dari tabernakel, bukan meminta, bukan mencari, memberi. Itu seluruh hidup kepada Tuhan, memberikan seluruh hidup kepada Tuhan. Kemudian ya, belajar dari bait Allah Salomo, suci, damai, hanya lihat Tuhan. Tuhan lihat kita juga. Belajar dari pembangunan rumah Allah di Yerusalem. Nah itu, kita harus sistem kemurahan, bukan sistem Taurat, tak boleh begini, tak boleh, tapi sistem kemurahan. Kemurahan Tuhan itu, dan tidak boleh ada kebanggaan, kebenaran sendiri, hanya tanah liat. Semua mengaku tanah liat. Ada di tangan Tuhan. Tuhan melakukan double, memulihkan secara double. Tuhan tolong kita. Ketiga, terakhir, Matius 25 ayat 1 dan 4. Ini orang bijaksana, dipakai dalam membangun rumah pembangunan tubuh Kristus. Matius 25 ayat 1 dan ayat 4. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah ini sudah, ini sudah mempelainya. Tadi pembangunan rumah, sekarang sudah pembangunan rumah rohani, tubuh Kristus sempurna, itu mempelai wanita. Ini bagaikan 10 gadis ini mau menyongsong mempelai laki-laki, tapi masih ada satu yang harus bijaksana dipersiapkan. Nah ini, sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi bijaksana ini mempunyai minyak persediaan, membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ini pembangunan tubuh Kristus harus membawa minyak dalam buli-buli. Ada minyak persediaan, minyak yang berlebih, minyak yang berlebih, minyak yang berlebih itu. Jadi tingkatannya, kita mengalami urapan Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita mengalami meluap-luap dalam Roh Kudus. Itu minyak persediaan di dalam buli-buli tanah liat kehidupan kita, ada persediaan. Tuhan tolong kita semua. Dari mana asalnya minyak Roh Kudus? Minyak itu minyak Roh Kudus. Dari mana asalnya minyak Roh Kudus? Dari Tuhan, dari Yesus pembaptis roh. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Jadi pembaptis roh itu hanya satu, Yesus. Dari mana minyak Roh Kudus? Dari Yesus pembaptis dengan roh. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus pergi, mati, bangkit, naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, ia akan mengutus, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku membaptis kamu dengan roh. Nah itu, jadi dari Yesus pembaptis dengan roh. Yesus harus pergi, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita, untuk membaptis untuk membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Puji Tuhan, saudara. Ini dari pihak kita bagaimana? Dua Raja Matius 6, 2 Raja-Raja 4
ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, Matius 6 ayat yang ke-6. Ya, mari. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Dicengkram hutang mereka, antikris. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tanggamu, bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu." Nah ini dari pihak kita, masuk, tutup pintu. Saudara, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripada, ditutupnya pintu. Sesudah itu, sesudah ia dan anaknya masuk, anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan pada Abdialah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak." Puji Tuhan. Jadi dari pihak Tuhan, Yesus harus pergi, mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Dari pihak kita, pergi, tutup pintu. Nah, pergi juga, tutup pintu. Nah, tutup pintu kamar. Matius 6 ayat 6. Dari pihak Tuhan pergi ke surga, dari pihak kita pergi ke kamar. Saudara, nah itu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, pergilah ke kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari pihak kita pergi dan menutup pintu kamar, artinya doa penyembahan. Nah, inilah pembangunan tubuh Kristus, hubungan tubuh dengan kepala, leher. Nah, membangun rumah jasmani, rumah tangga, membangun rumah rohani, tubuh Kristus. Sekarang tubuh dengan kepala harus ada hubungan, leher. Yang ketiga, harus ada leher, doa penyembahan, menempatkan Yesus sebagai kepala atas tubuhnya, atas tubuhnya. Nah itu, tutup pintu artinya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan hati dengan hati. Kita membuka pintu hati kepada Tuhan, hubungan hati. Kita membuka pintu hati, curhat kepada Tuhan, semuanya curahkan kepada Tuhan, ngomong apa adanya kepada Tuhan. Saudara, semuanya. Dan tutup pintu, siapa yang dilihat? Tidak ada lain, hanya Tuhan. Hanya melihat Tuhan, hanya percaya, berharap kepada Tuhan, hanya berserah berseru kepada Tuhan sampai hancur hati, sampai mengaku bukan apa-apa lagi, bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa Tuhan. Nah itulah pembangunan tubuh Kristus. Rumah tangga dulu, baru pembangunan tubuh. Penggembalaan, perhatikan, harus tergembala. Saudara, harus ada, jangan mencuri milik Tuhan, harus menyerahkan hidup kepada Tuhan, menjadi imam, harus tergembala, harus suci dan damai melihat Tuhan. Saudara, nah itu semua. Saudara, harus dirombak sistem kemurahan, sistem Taurat jadi kemurahan. Tidak boleh ada kebanggaan, kebenaran sendiri. Itu semua hanya tanah liat belaka. Dan hubungkan kepala dengan tubuh, ada leher, doa penyembah. Itu pembangunan tubuh Kristus. Ya, Tuhan tolong. Apa tutup pintu? Hubungan pribadi, hati dengan hati, curhat kepada Tuhan. Jangan kepada orang, kepada Tuhan. Boleh tentu kepada gembala, kepada ini silahkan, yang orang yang dipercayai, saudara, silahkan. Tapi lebih bagus kepada Tuhan. Saudara, itu hanya melihat Tuhan, percaya, berharap, hanya berseru berserah kepada Tuhan dengan hancur hati, maka Roh Kudus akan dicurahkan
kepada kita. Tuhan lihat hati. Kalau hati itu sudah hancur hati, Roh Kudus dicurahkan di situ. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kegunaan Roh Kudus, minyak persediaan. Ya, kegunaan Roh Kudus, minyak persediaan. Ya, minyak persediaan. Nah, yang pertama untuk membereskan hutang. Untuk membereskan hutang. Ya, untuk membereskan hutang dosa. Hutang, terutama hutang dosa, hutang uang, hutang dosa itu dalam cengkraman antikris, cakar antikris. Nah, itu membereskan hutang dosa, hutang uang, hutang dosa, ya, itu cakar antikris. Itu letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, kutukan. Ya, itu, ya, itu masalah yang belum beres. Itu hutang. Hutang dosa, hutang uang, itu masalah yang belum beres. Itu, ya, Tuhan tolong dibereskan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, nah, itu Tuhan tolong kita semua. Roh Kudus sanggup membereskan semua hutang-hutang, dosa, hutang, uang, semuanya beres. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kita menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Segala letih lesu, beban berat, susah payah sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Roh Kudus dicurahkan, beres semuanya. Kita menjadi damai sejahtera, semua menjadi enak dan ringan. Jaminannya Yesus berteriak, sudah selesai di kayu salib. Selesai, sudah selesai. Roh Kudus yang menyelesaikan. Nah, itu sudah selesai. Plek, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyelesaikan semua di dunia. Tuhan tolong kita semuanya. Ya. Kemudian kedua, Roh Kudus memberikan kekuatan ekstra. Kekuatan ekstra pada saat menghadapi Getsemani. Semua akan menghadapi Getsemani. Ya. Hiduplah dari lebihnya. Nah, itu, ya. Bayar hutang, masih ada kelebihan. Nah, ini saat menghadapi Getsemani, percikan darah, pra-aniaya antikris. Nah, itu pra-aniaya antikris. Ya, nah, itu semua. Nah, semoga kita bisa mengerti sehingga kita tetap kuat, teguh hati. Ini minyak berlebih itu kelebihannya menghadapi pra-aniaya antikris. Sampai nanti antikris berkuasa, kita sudah di padang gurun. Itu hiduplah dari lebihnya, minyak berlebih. Nah, sekarang semua pada enak. Mana nanti masa pra-aniaya antikris, wah, banyak orang menyangkal sudah tidak tahan lagi. Sudah ya, 3,5 tahun juga. Sudah ya, Tuhan tolong kita semua. Baru masa antikris kita sudah disingkirkan. Masa pra dulu. Sudah ya, ini sehingga kita kuat, teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetap percaya, berharap Tuhan. Itu yang penting, kuat, teguh hati. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Tidak mau disesatkan. Yang kedua, Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Kuatkan, teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri Kanaan yang kujanjikan tuh negeri Kanaan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, itu memimpin masuk negeri Kanaan. Nah, ini dipakai. Kalau kita kuat, teguh hati, dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, perjalanan terakhir ke Kanaan, itu Yosua pemimpinnya. Saudara, kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang Tuhan percayakan, dengan setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai tubuh sempurna, sampai Yesus datang kembali kedua kali. Wah, terus setia berkobar, kuat, teguh hati, tidak pernah loyo, tidak pernah kecewa, tetap dipakai dalam kesetiaan berkobar-kobar sampai Tuhan datang, sampai tubuh sempurna. Kemudian ayat yang ke-7, hanya kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, taat, tetap taat. Saudara, yang diperintahkan padamu oleh hambaku Musa, jangan menyimpang kanan kiri supaya engkau beruntung kemana saja engkau pergi. Istilah beruntung ini keuntungan besar, sampai mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar untuk disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ayo, ada hutang-hutang, ada letih lesu, beban berat, ada yang tidak beres. Ayo banyak menyembah. Ayo rumah tangga diperbaiki. Ayo pembangunan tubuh, saudara, yang sungguh-sungguh, pengorbanan-pengorbanan diperhatikan, saudara. Itu kemudian, saudara, kesucian, damai sejahtera diperhatikan. Nah, itu semuanya. Dan merendahkan diri, jangan sombong, jangan bangga. Tuhan tolong kita semuanya. Dan terakhir, banyak menutup pintu kamar, banyak berdoa menyembah Tuhan sampai Roh Kudus yang berlebih hiduplah dari lebihnya, itu sampai kita disingkirkan di padang gurun selama jauh dari mata ular selama 3,5 tahun. Kita dipelihara dengan firman, pengajaran, dan perjamuan suci. Kebaktian semacam ini, pendalaman perjamuan suci, tolong disaksikan kepada yang lain. Tolong disaksikan, sebab ini menyangkut minyak berlebih nanti. Kelebihannya sampai kepada antikris nanti. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Terakhir, kegunaan yang ketiga, Matius 25 ayat yang ke-10. Matius 25 ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, ini saudara, Tuhan tolong, banyak tutup pintu, maka pintu perjamuan kawin anak domba terbuka, ditutup setelah kita masuk. Nanti tutuplah pintu setelah masuk semua menyembah Tuhan, tutuplah pintu setelah masuk perjamuan kawin anak domba. Nah itu saudara. Jadi pelita tetap menyala, pelita tetap menyala. Saudara, artinya pertama, saudara, rumah tangga tadi anaknya mau diambil penagih hutang, mau jadikan budak, wah kacau rumah tangganya. Saudara, suami meninggal, anak diambil orang, wah susah. Nah, pelita menyala di tengah rumah tangga. Saudara, kehancuran nikah menjadi, saudara, home sweet home, nikah yang bahagia. Nah itu saudara, itu pertama. Saudara, pelita menyala, artinya pelita menyala di rumah tangga. Kehancuran nikah menjadi home sweet home, nikah yang bahagia. Saudara, sampai perjamuan kawin anak domba. Yang kedua, pelita tetap menyala artinya kekuatan untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Lewat terang keubahan hidup, kekuatan untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali lewat terang keubahan hidup. Keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Itu Roh Kudus, Roh Kudus yang mengubahkan. Minyak di dalam pelita itu yang mengubahkan kita menjadi apa? Terang keubahan hidup. Jujur, terang-terangan. Jujur, terang-terangan. Saudara, nah itu, ayo jujur, terang-terangan. Soal pengajaran benar, soal pribadi Tuhan, pengajaran benar. Kalau benar, katakan benar. Ayo kita ikuti, ayo kita praktekkan. Siapapun yang khotbah. Tapi kalau tidak benar, jangan. Kita harus, jangan musuhi, tapi kita menyingkir dari mereka. Menyingkir dari mereka. Tuhan tolong kita semua. Nah ini juga si pembawa firman juga Tuhan bagaimana juga diperhatikan. Jangan orang yang cabul, jangan orang kikir, itu 1 Korintus 5:11. Kalau dia tidak bertobat di situ, tidak pernah ngaku, jangan ikuti. Nah itu semuanya, itu sudah diatur dia. Jangan makan bersama, jangan ikuti. Itu ya, Tuhan tolong kita jujur, terang-terang. Rumah doa. Kalau jujur rumah doa, mujizat jasmani juga terjadi.
Tadi mujizat rohani, terang keubahan hidup itu mujizat rohani. Mujizat jasmani juga terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sakit sembuh, mati hidup. Nah itu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna seperti tidak salah dalam perkataan. Hanya sorak-sorai haleluya di awan permai. Permisi, janda dirubah menjadi gadis. Janda dirubah menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ini mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya. Masuk perjamuan kawin anak domba, pintu terbuka, setelah itu ditutup. Masuk Firdaus, pintu terbuka, setelah itu ditutup kerajaan 1000 tahun damai. Masuk Yerusalem baru, pintu dibuka, kita masuk, setelah itu ditutup, kita selamanya bersama Dia. Oh puji Tuhan. Yang lain penghakiman, penghukuman dari Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sudah membangun rumah tangga, membangun rumah Tuhan, tubuh Kristus. Kita butuh Roh Kudus, banyak menyembah. Roh Kudus akan menolong kita dari kelemahan, kekurangan, mengubah kita, mengadakan mujizat-mujizat di tengah kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, berkaryalah Roh Kudus di sini. Dalam nyanyian rohani 270 saja. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Tangan Tuhan, Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Kita tidak mampu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan tundukkan kepala. Semua sudah siap. Tanpa Roh Kudus pelita padam, sia-sia semuanya. Lagi, sekali lagi, ada yang mau mengangkat 2 tangan, minta Roh Kudus, mujizat terjadi. Ada terang kejujuran, terang-terangan, itu pelita tetap menyala di rumah tangga sampai di kota Yerusalem baru. Sekali lagi, haleluya, haleluya Yesus. Roh Kudus jamah kami. Kami sering kalah Roh Kudus, kami sering kecewa, kami sering berdosa. Oh Roh Kudus tolong kami semua. Kuatkan kami, selesaikan hutang kami dan lain-lain. Haleluya, haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, jamah Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya, ubahkan kami jujur, terang-terangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, Roh Kudus menghapus hutang kami, Roh Kudus menghapus kemustahilan dalam hidup kami. Roh Kudus mengubahkan kami semua sampai sempurna seperti Tuhan.
haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Saya merasa ada yang sangat butuh Roh Kudus saat ini. Mari, yang sangat butuh mungkin merasa kok dusta terus, saya ini menutupi sesuatu terus ya. Mungkin hutang tidak selesai-selesai, hutang dosa, hutang uang, hutang janji, apa saja belum selesai-selesai. Ada yang tidak beres, ada yang belum selesai, semuanya serahkan kepada. Ada yang letih lesu, beban berat, susah payah dalam cakar antikris. Tuhan akan lepaskan semuanya. Mari yang butuh Roh Kudus angkat dua tangan lagi ke atas. Haleluya. Semua tutup mata, semua tidak perlu melihat yang lain. Kita hanya melihat Yesus pembaptis dengan Roh. Kalau Roh Kudus turun, semua selesai, semua beres. Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terutama hutang dosa kami, mulai pikiran sampai telapak kaki bagian dalam, semua Roh Kudus hapuskan Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus menguatkan kami, menolong kami, mengadakan mujizat di tengah kami. Kami bisa suci, damai, sejahtera, pelita tetap menyala sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami dimanapun kami berada adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus, tangan Tuhan, sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan, membereskan semua sampai sempurna seperti Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, perjamuan suci akan dibagikan. Kurnya saja, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Dia harus pergi, mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus bagimu. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Dengan perjamuan suci terjadi kepenuhan Roh Kudus, terjadi urapan Roh Kudus, terjadi meluap-luap dalam Roh Kudus bagaikan minyak persediaan kita. Mohon kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kau terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat Roh Kudusnya menolong kita semua. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus, harga seorang imam bangsa kafir, setetes darah Yesus. Haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Tuhan akan tolong kita. Setetes darah, setan sudah dikalahkan. Oh haleluya, haleluya. Kalau ada penyakit bisa diraba, tangan kiri rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada,
ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Darah Yesus, kuasa Roh Kudus sanggup untuk menolong kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pelita tetap menyala. Jika Yesus datang kedua kali, kita bersorak-sorai haleluya dengan pelita yang tetap menyala menyambut kedatangannya bersama keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang masih hidup, semua bersama-sama di awan-awan yang permai. Angkat dua tangan ke atas kita, kita menyembah Dia, kita serahkan hidup kepada Dia, biar pelita tetap menyala sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Haleluya. Pelita tetap menyala sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Oh haleluya. 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 Bereskan semua yang belum beres, dosa-dosa Tuhan. Haleluya. Apapun juga bentuknya, tolong kami semua. Roh Kudus jamah kami semua. Pelita tetap menyala sampai Engkau datang kembali kedua kali. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Tidak ada yang ketinggalan. Semua mendapat pembukaan pintu perjamuan kawin anak domba, pintu Firdaus dan pintu Yerusalem yang baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu, tetapkan perjamuan suci dalam kami semuanya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Mojokerto Tuhan, GSJ PDI Mojokerto, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang dari surga, berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasakan suasana Firdaus, suasana surga. Pelita tetap menyala sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that